luar biasa. Hai, halo Sobat Kreatif, bersama saya Roy Lando. Senang sekali kita berjumpa lagi nih dalam acara RRI Goes to School. Langsung dari SMA Swasta PGRI 2 Palangkaraya di Jalan Hiu Putih, Induk Raya, Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan topik kegiatan pembelajaran dan juga prestasi. Tadi kita sudah dibuka ya kebersamaan kita dalam acara RRI Goes to School. Kali ini kita udah mendengarkan persembahan karungut dari Saina. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan nih untuk Saina. Ya baik, sahabat kreatif, siaran ini bisa kamu dengarkan ya melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan juga aplikasi RRI Playgo. Dan juga acara ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang ada dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan sebelum hadir memasuki ke tempat ini kita juga tadi udah sempat mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol bersama teman-teman kita dan juga bersama Ibu pendamping dan juga Bapak penamping ya, sebelum kita ngobrol, Roy punya satu yel-yel nih biar kita di sini makin semangat juga di pagi hari ini. Ketika Roy bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa. Oke? Oke, siap? Kita coba ya. Selamat pagi. Oke, cakep ya. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk kita semua dong. Iya, untuk pertama ya, kita akan mempersilahkan untuk kepala sekolah menyampaikan selayang pandang tentang SMA Swasta PGRI 2 Palangkaraya ini untuk Pak Sunandi SPD MM, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan yaitu profil SMA PGRI 2 Palangkaraya Jalan Hiu Putih Raya, Kelurahan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya. SMA PGRI Palangkaraya 2 berdiri yaitu pada tahun 2006. Yang didirikan oleh almarhum Dinos Bian beserta teman-temannya dengan jumlah ruangan kelas ada 3, ruangan perpustakaan ada 1 dan alat-alat komputer dan sebagainya. Dan jumlah guru yang ada di SMA PGRI ini ada 16 orang, untuk pegawai negerinya 4 orang, GTT-nya 5 orang dan PTY-nya 7 orang. Nah, harapan kami ke depan kepada pemerintah terutama Kota Palangkaraya supaya memperhatikan sekolah kami agar sekolah kami ini bisa mendapatkan bantuan terutama gedung, karena gedung yang kami pakai sekarang ini sudah lama, sudah agak kurang, bukannya agak kurang dipakai, sehingga supaya ke depan lagi lebih kami bersemangat lagi di sini. Untuk prestasi-prestasi yang diraih oleh SMA PGRI terutama murid kami yaitu 1, juara karungut tingkat Kota Madya Palangkaraya yaitu juara 1 sampai juara 3. Oke. Ya. Ini Saina tadi ya Pak ya? Ya, Oke. betul sekali dengan teman-temannya. Seharusnya kalau kita mengirim sampai 10 orang kira-kira kami semua yang dapat juara. Wow. Gitu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong. Luar biasa nih. Nah, berikutnya lagi pernah kami juga mengikuti lomba karungut dilaksanakan oleh Universitas Hindu Karingan, kami juga juara di sana Pak. Wow, luar biasa Pak ya. Itu. Dan juga pernah kami juga mengikuti cerdas cermat. Ulang tahun Koperasi Nasional. Oke. Nah, di waktu itu dilaksanakan oleh Bank, ternyata kita mendapatkan juara 3. Kota Madya Palangkaraya. Oke. SMA-nya. Luar itu. biasa, luar biasa. Nah, sesudah itu lagi kami pernah juga mengikuti lomba futsal. Nah, itu gambarnya Pak, itu. Kebetulan, nah itu gambarnya. Kami pernah menjadi juara 1 juga di sini. Oke. Ya. Juara 1 kita waktu itu. Juara 1, ya kan? Iya. Wah, itu. Oke, biar lebih ini Pak ya, kalau dipanggil Pak ini kayak tua banget Roy. Iya, betul. Panggil Mas saja. Mas saja Pak. Baik,
Sobat kreatif, Roy juga sebelumnya lupa bilang ya, tadi di depan kita semua, ini ada Pak Kepala Sekolah bernama Sundandi SPD MM juga ya. Dan Roy juga ingin memperkenalkan ada guru pendamping, ada Ibu Mimi SPD, selamat pagi Ibu. Oke, dan selanjutnya yang kedua ada Bapak TSP Sitompul MTH, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Oke, untuk Ibu Mimi ini mengajar apa Bu? Mata pelajaran apa Bu? Kebetulan saya guru mengajar mapel sejarah. Oke, Guru sejarah Bu ya. sejarah, nggih. Oke, kelas berapa Bu? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 10, 11, 12. Semuanya ya Bu? Iya semuanya. Untuk Pak Sitompul Pak ini mengajar apa Pak? Terima kasih Pak. Jadi memang sejak awal berdiri sekolah kita ini, saya sudah ada di dalamnya. Jadi pelajaran yang saya ampu, pendidikan agama Kristen. Oke, Kristen ya Pak ya, Iya. pendidikan agama Kristen. Oke, kita akan tanya-tanya juga kembali Pak. Dan Roy juga ingin memperkenalkan untuk seluruh sahabat kreatif semua yang mungkin lagi mendengarkan kita atau menyaksikan kita di via YouTube nantinya. Di sebelah Roy ini ada 3 siswa ya yang berbakat. Dan Roy perkenalkan ini ada Saina yang tadi baru aja mempersembahkan karungut untuk kita. Selamat pagi Saina. Pagi. Oke, terus juga ada Fatimatus Jahra. Ya betul ya? Oke, nama panggilnya siapa nih? Putri. Putri. Kok jauh sekali Fatimatus jadi Putri ya? Oke, Roy panggil Putri ya. Oke, dan selanjutnya ada Mutiara Kusuma Wardani. Nama panggilnya siapa? Mutiara. Mutiara ya. Oke, jadi ada Saina, ada Putri, sama ada Tiara, betul ya? Baik ya. Jadi Roy pengen nanya dulu nih untuk Saina. Oke, tadi sebelumnya ya di off air, Roy udah ngobrol juga sama Saina. Ternyata Saina ini adalah alumni dari SMAS PGRI 2 Palangkaraya ini. Dan sekarang udah masuk perguruan tinggi ya Saina ya? Iya betul. Oke, ngambil jurusan apa Saina? Ngambil jurusan bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggris ya, oke. Dan Saina tadi kan udah penampilan karungut. Kapan sih belajar karungut, dari kapan? Sejak kelas 2 SMA. 2 SMA. Itu kenapa bisa belajar karungut? Karena kan anak muda zaman sekarang kan jarang nih ada yang bisa untuk menjadi pengarungut seperti Saina. Kenapa tertarik untuk mempelajari karungut itu? Ya karena kebetulan orang tua saya juga agamanya masih agama Hindu. Oke. Mereka bisa kerungut atau apa, makanya saya tertarik mendengar. Oke. Iya. Baik. Dari Jadi orang tua. jadi orang tuanya itu pengarungut juga ya. Iya betul. Terus juga Saina tertarik untuk mempelajari hal tersebut. Iya. Dan kebetulan juga pernah memenangkan kejuaraan karungut gitu ya. Iya betul. Oke. Dan sekarang ini semester berapa nih Saina sekarang? Sekarang semester 2. Semester 2 ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada Putri. Putri kelas berapa nih Putri? Kelas 3. Kelas 3. Kalau si Tiara? Sama kelas 3. Oke, jadi kelas 3 ya. Sungkem dulu sama seniornya, senior di sini. Saina. Oke, dan selanjutnya untuk si Saina tadi kan dia pernah menjuarai karungut dan sebagainya. Kita tanya lagi nih untuk Putri dan juga Tiara. Tiara nih prestasi kalian nih ada apa-apa aja sih? Mungkin bisa di-share sama teman-teman yang lain. Silahkan, cerah siapa? Prestasi saya Mhm. adalah peringkat 1 Oke, selama di SMA PGRI 2. peringkat 1 dari kelas 1 sampai kelas 3. Iya, Juara 1. iya. Iya betul. Kok suaranya kecil banget sih? Santai aja dong. Oke, jadi prestasi 1 juara 1 terus ya? Iya. Wah, luar biasa ya. Ini patut dicontoh ya teman-teman ya. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA dia menduduki peringkat pertama nih di setiap tahunnya. Selanjutnya untuk Putri bagaimana nih Putri? Peringkat 1 pernah, peringkat 2 pernah, Oke. peringkat 3 pernah, dan alhamdulillah pernah ikut lomba cerdas cermat tingkat SMA, Oke. SMK MAN Kota Palangkaraya. Oke, yang diberitakan oleh Pak Sunandi tadi ya? Iya. Oke, itu Putri ya? Iya. Wah, luar biasa ya. Oke, dan selanjutnya untuk minat bakat kalian bertiga nih, apa aja sih kalau si Saina ada, mungkin ada minat lain kah selain karungut ini sendiri? Kalau saya minatnya memang
kerungut aja sih, bisa apa ya, meneruskan generasi bakat saya kayak Oke, gitu. luar biasa. Ini patut dicontoh ya teman-teman ya, karena tidak semua anak muda ini bisa karungut ya. Kita beri tepuk tangan nih untuk Saina nih. Oke, Saina mungkin ada hobi lain kah selain karungut? Gak ada ya? Ada sih satu, Apa tuh? bisa nyanyi juga. Oh, nyanyi ya. Kenapa nggak di ini tadi? Oke, dan selanjutnya untuk minat bakat dari Putri sama Tiara nih apa nih? Bakat saya pernah lomba pidato juga. Oke. Iya, itu waktu enggak di sekolah di sini, waktu tingkat SD, SMP. Oke, Ya. jadi sebelum-sebelumnya udah pernah Berpidato, iya. pidato ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Enggak ada. Enggak ada. Oke, buat si Tiara. Saya lebih suka masak. Hmm? Suka masak cake gitu. Ini Tiara bisa didekatin mic-nya ya, biar besar suaranya, biar teman-teman yang lain juga bisa dengar. Apa nih minat bakatnya? Lebih membuat cake. Cake, masak gitu ya? Iya. Oke, kenapa suka masak? Apa orang tuanya juga suka masak atau bagaimana? Iya, mama juga punya toko kue. Oke. Jadi ya teman-teman, si Saina ini dia suka karungut, terus si Putri dia suka pidato, dan juga si Tiara dia suka membuat kue atau memasak begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya nih, si Tiara dan juga si Putri kan mungkin punya prestasi banyak nih ya. Apalagi si Tiara, dia sering peringkat pertama di setiap tahunnya. Ada nggak sih tips-tips untuk teman-teman semua nih yang mungkin bisa menjadi peringkat pertama setiap tahunnya konsisten? Bagaimana nih si Tiara? Lebih aktif bertanya saat sesi tanya jawab. Oke. Selanjutnya apakah ada yang lain? Merangkum yang ibu jelaskan. Oke, terus? Mengerjakan tugas. Oke. Belajar juga di rumah. Oke, jadi buat teman-teman nih yang mungkin ingin meraih juara pertama juga setiap tahunnya, seperti yang Tiara bilang tadi, teman-teman harus sering-sering bertanya, sering-sering merangkum apa yang dijelaskan oleh ibu atau bapak gurunya, dan mengerjakan tugas ya. Itu adalah kunci untuk meraih peringkat pertama. Nah, Roy pengen nanya lagi nih untuk Pak Kepala Sekolah, Pak Sunandi ya. Bapak, kegiatan apa nih Pak yang dilakukan sekolah untuk menunjang bakat dan minat siswanya nih Pak? Untuk menunjukkan bakat dan minat, saya harapkan kepada siswa saya itu setiap mereka masuk sekolah ya dari siswa baru, saya harapkan apabila ada minat bakat itu jangan sampai dipendamkan, dikeluarkan, ditampilkan sehingga mereka tampil ke depan lagi lebih bagus. Itu harapan kami pada siswa kami. Baik, jadi untuk menunjang minat bakat harus mengeluarkan ya Pak ya potensi-potensi yang ada siswa. Iya. Cara mengeluarkannya bagaimana? Bagaimana anak ini apabila ada kelihatan tanda-tandanya atau ciri-cirinya, ya kan kadang anak itu bisa pendam. Betul. Nah, jadi kita tes bagaimana sama dewan guru, saya tanya sama dewan guru gimana ini anak-anak ini apakah apa bakat mereka itu saya bilang dilihat dulu baru kita salurkan. Oke. Nah, itu. Baik ya, seperti Sainan ini Pak ya. Kita kerjasama dengan seluruh guru yang ada. Oke, Tanpa kerjasama tidak akan berhasil juga kalau saya sendiri. Baik ya. Mungkin ada Ibu Mimi ada tambahan lain untuk dilakukan apa yang dilakukan sekolah untuk menunjang bakat dan minat siswanya Bu? Ya, terima kasih. Memang betul yang dibilang Kepsek. Jadi dari kelas 10 atau kelas 1 kita melihat skill siswa dan kita juga lihat dari ijazah dari keberhasilan mereka. Kemana arah mereka ini? Nah, misalnya ada yang hobi olahraga, ada yang hobi seni, ada yang hobinya masak. Nah, jadi kita kelihatan skill siswa ini tadi. Nah, jadi kita bina, oh siswa ini arahannya ke sini yang cocok. Nah, waktu ada undangan misalnya saya Kota Palangkaraya pertandingan misalnya SMA seni olahraganya, polinya, sepak bola atau futsalnya. Jadi kami ikut lomba. Misalnya ada undangan Sekota Palangkaraya diadakan dinas provinsi misalnya antara SMA Sekota Palangkaraya. Jadi kami tahu skill siswa kami. Oh ini yang layak untuk maju futsal misalnya. Oh ini yang layak untuk menyanyi, misalnya lagu kerungut, lagu dangdut juga, nah lagu pop yang diadakan oleh
dinas provinsi. Jadi itu antara se-SMA Kota Palangkaraya. Masalah juara, enggak juara, yang penting kami tampil dulu, menampilkan siswa kami, walaupun siswa kami sedikit dari SMA PGRI 2 ini. Jadi misalnya kayak contoh yang nyata, Sekota Palangkaraya mengadakan lomba karungut, ternyata kami juara 1, 2, dan 3. Kalah SMA 1, 2, 3 karena mereka tidak ada skill siswanya yang bisa. Nah, semua orang Dayak itu belum tentu bisa ngerungut seperti Saina. Nah, itu satu contohnya. Sekali tampil kami apa enggak kaget, langsung juara 1, 2, 3 kami yang borong. Nah, itu. Tapi kebetulan kawannya oleh sebelum Covid ini kemarin kan sudah ada sering perlombaan. Selama Covid 2 tahun 3 tahun ini tidak ada perlombaan antara SMA Kota Palangkaraya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Jadi untuk menggali potensi diri dari siswa ya, semua lomba itu harus diikuti ya Bu ya. Yang penting eksis dulu Bu ya. Menang kalah itu urusan belakang ya, yang penting siswanya tampil. Nah selanjutnya Roy pengen nanya lagi nih untuk Pak TSPSI Tompul Pak, selama pandemi ini Pak, apa nih Pak pengembangan bakat dan minat siswa di sekolah nih Pak? Ya, terima kasih Mas ya. Saya panggil Mas saja ya. Supaya kalau Pak nanti terlalu tua. Kalau panggil Pak ya, kelihatan tua banget Pak, kedengaran tua. Jadi saya agak ke belakang dulu sedikit Pak, Mas. Nah, kalau sebelum pandemi sesungguhnya kita adakan kegiatan-kegiatan siswa ini di bidang kerohanian. Karena apa? Apapun nanti dilaksanakan apa, termasuk diikuti kegiatan-kegiatan apa di zaman canggih ini bisa menjadi liar. Oleh karena itu harus dibarengi dia dengan suara-suara surgawi dalam hatinya sehingga berjalan dengan sebaik-baiknya. Makanya kita adakan itu setiap hari Jumat kebaktian ya, di samping kegiatan-kegiatan lain yang mengharuskan mereka untuk taat kepada firman Tuhan. Jadi setelah pandemi memang kita tidak bisa ketemu, bahkan baru beberapa bulan ini ada pertemuan kita di sekolah. Jadi selama pandemi kegiatan kita melalui Zoom dan lain sebagainya. Jadi memang agak terhambat sedikit, mudah-mudahanlah ke depan ini sudah mulai melandau, mudah-mudahan ke depan kita laksanakan kembali. Supaya tadi cita-cita kita bersama, siswa yang aktif betul-betul dan disertai dengan rendah hati dan takut akan Tuhan sehingga betul-betul siswa yang diharapkan di masa depan. Saya kira demikian Mas. Oke, jadi untuk menunjang minat dan bakat siswa ya itu harus diimbangi juga dengan rohaninya juga Pak ya. Karena percuma kalau kita punya suatu talenta tapi tidak diimbangi dengan attitude dan juga kerohanian dalam diri kita. Baik ya. Nah untuk Tiara dan juga Putri ya, kalian berdua ini kan kelas 3 SMA dan sekarang udah mau masuk perguruan tinggi. Mungkin kalian mau masuk perguruan tinggi apa nih? Mungkin bisa dikasih tahu nih untuk teman-teman yang lain. Kalau untuk Putri, kemana nih? Di IAIN Palangkaraya. Oke, jurusan apa nih nanti? PGMI. Apa? PGMI. PGMI itu apa? Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Oke, jadi pengen jadi guru ya? Iya. Oke, kalau Tiara sendiri bagaimana? Di Unpar. Di Unpar, jurusan apa nih? Ekonomi akuntansi. Oke, kirain jurusan memasak tadi. Baik. Oke, dan buat teman-teman juga ya, kayaknya pada melongo nih. Selamat pagi teman-teman. Ulang ya. Oke, masih lemas. Selamat pagi. Baik ya. Dan tentunya teman-teman ya menarik sekali perbincangan kita dan pastinya kita juga akan lanjut ngobrol-ngobrol bersama guru pendamping dan juga teman-teman kita. Ada 3 tadi, Sainan, Putri dan juga Tiara. Dan kita akan lanjutkan kembali ya setelah penampilan berikut ini. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa
lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Karya Hairil Anwar. Oke. Terima kasih sudah baca puisi untuk kita semua. Iya, sahabat kreatif, kita berjumpa kembali ya di program Ghost to School. Tadi udah teman-teman dengarkan juga nih puisi yang dibawakan oleh teman kita Mariam ya, benar ya namanya Mariam ya. Dengan judul puisi Aku karya Hairil Anwar. Boleh diberi tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman kita. Baik, sahabat kreatif dan teman-teman semua, kita masih dari SMA Swasta PGRI 2 Palangkaraya ya di Jalan Hiu Putih, Induk Raya, Bukit Tunggal, Kecamatan Cekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam acara RRI Goes to School dengan topik kita kegiatan pembelajaran dan prestasi. Nah, sahabat kreatif, acara RRI Goes to School ini bisa teman-teman dengarkan melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan juga mobile aplikasi RRI Playgo. Buat teman-teman yang lain nih yang mungkin belum tahu apa sih aplikasi RRI Playgo ini, teman-teman bisa download ya di App Store dan juga Play Store. Karena dengan aplikasi ini teman-teman bisa mendengarkan siaran Pro 2 FM di seluruh Indonesia, bisa baca berita juga dan bisa menyaksikan secara langsung RRI Net live di aplikasi RRI Playgo ini. Jadi buruan nih teman-teman, download ya, mungkin bisa sekarang download untuk mendownload aplikasi kita RRI Playgo di App Store dan juga Play Store ya. Kita lanjut lagi nih untuk berbincang-bincang bersama narasumber kita ya. Sekarang saya pengen bertanya kembali bersama Pak Kepsek nih Pak. Pak Sunandi ya, pada masa pandemi COVID-19 ini Pak, bagaimana nih Pak proses belajar mengajar di sekolah ini Pak? Ya, untuk proses belajar mengajar selama COVID pandemi ini kami sistem daring Pak. Okay. Nah, jadi setiap siswa kami ini kami minta nomor-nomor HP-nya itu supaya mereka bisa kontak melalui daring dan biarpun mereka belajar di rumah tetap proses belajar tetap jalan. Oke, baik ya. Jadi selama ini daring ya Pak ya? Iya. Untuk tugas-tugas nih Pak bagaimana Pak? Tugas-tugasnya jalan semua terus Pak. Oke, karena mereka apabila ada tugasnya ada yang mereka antar langsung ke sekolah, ada juga melalui HP ibu-ibu guru yang ada. Oke. Mungkin untuk Bu Mimi selaku guru sejarah nih Bu, mungkin apa nih Bu kendala-kendala selama ini Bu di masa pandemi ketika mengajarkan siswa-siswi Bu? Apakah ada kendala-kendala yang Ibu Mimi rasakan? Terima kasih. Kendalanya mungkin siswa kami ini 90% ikut orang, itu satu. Okay. Dan siswa kami juga 90% punya HP. Nah, memang betul yang dibilang Kepsek, selama COVID kami pembelajarannya sistem daring. Nah, kedua, yang tidak punya HP tadi, kami suruh siswa tersebut ngambil buku paket yang ada di perpustakaan, sesuai mapel, semua mapel. Nah, jadi selama belajar daring, siswa juga seminggu sekali ngantar tugas. Nah, jadi semua mapel ada tugasnya, mereka ngantar seminggu sekali. Di satu minggu misalnya hari Sabtu sesuai jadwal mapel diantar ke sekolah, periksa, ada tugas lagi, dikembalikan lagi ke sekolah, diperiksa guru. Nah, yang kendalanya tadi itu cuman ada beberapa siswa namanya ikut orang, dia enggak punya HP, itu aja kendalanya. Tapi semua kami atasi karena langsung siswa tersebut bawa buku sesuai mapelnya, jadi bawa ke rumah. Jadi setiap minggu siswa itu datang ngantar tugas dan guru tersebut mengasih tugas, itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Jadi kendala yang dialami dari guru di SMA Swasta PGRI 2 ini ketika ada siswa yang tidak punya gadget Ibu ya? Selama COVID, tapi sekarang sudah tatap muka, alhamdulillah sudah rajin. Dan untungnya
siswa-siswi ini diharuskan seminggu sekali ini harus datang ke sekolah ya untuk mengambil tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Untuk Pak Sitompul sendiri mungkin ada kendala nih Pak dalam mengajar siswa selama pandemi kemarin Pak? Ya, terima kasih Mas. Saya kira kalau kendala hampir semua mengalaminya Pak, seperti kita singgung tadi. Karena setiap guru berbeda-beda ya Pak. Jadi kalau kita secara khusus tadi, saya arahkan khusus mata pelajaran yang saya ampu, ya minimal tadi sudah disinggung Ibu Mimi, kita sampaikan melalui HP, yang tidak ada HP-nya datang ke sekolah untuk mengambil tugas-tugasnya. Kendala di situ aja saya kira, Mas. Tadi harapan kita tetap bersama supaya ke depan ini COVID-19 pergi, kita lakukan seperti biasa. Iya. Saya kira demikian Mas ya. Oke. Untuk siswanya sendiri Pak, ketika via daring, apakah siswa itu aktif mengikuti atau ada yang nggak ikut nih Pak? Banyak yang nggak ikut Pak. Nah, inilah, pengalaman Bapak sendiri Pak. Iya, inilah kendalanya Pak ya. Tadi apalagi siswa-siswa SMA di masa kini, jangankan berhadapan dengan gurunya, apalagi di luar, ini kendalanya salah satu. Berhadapan langsung pun kita susah diatur, banyak itu, ya kan? Apalagi lewat HP dan sebagainya. Tapi kalau siswa kita memang tadi ya masih bisa mengikuti, biarpun kendala-kendala seperti itu. Oke, kirain banyak yang bolos Pak tadi Pak. Karena kan via daring kan banyak siswa mungkin ada yang mungkin bolos kepagian, dia masih ngantuk, tidur lagi gitu. Mungkin ada kendala itu Bu? Tambahan sedikit. Iya. Tapi oleh ini kan siswa kami sedikit. Satu jurusan misalnya IPS ada 10 orang. Jadi tidak ada, ibaratnya bukan tidak ada, memang ada kendala. Tapi mereka mengikuti absen hadir semua. Nah kadang kami jom sebentar ini guru masing-masing ya Pak ya. Nah itu. Tapi memang beda dengan yang tatap muka dengan yang daring. Nah itu aja mungkin Pak. Oke. Baik. Beralih ke Pak Sunandi lagi nih Pak. Apa nih Pak upaya yang dilakukan pihak sekolah supaya siswa-siswi atau mungkin guru dan juga pekerja di sekolah ini tidak terpapar COVID-19 selama pembelajaran tatap muka dilakukan? Terutama menjaga jarak, cuci tangan, ya. Sesudah itu juga menjaga kesehatan, memasang masker, itu yang apakah dilaksanakan di sekolah. Oke. Selama pandemi kemarin Pak ada nggak sih Pak guru-guru yang mungkin atau siswa yang terpapar Pak? Alhamdulillah selama COVID kemarin tidak ada, sehat-sehat semua. Oke. Selalu dilindungi ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan juga ya. Buat teman-teman semua kita bersyukur karena pandemi juga sudah semakin melandai, tapi meskipun melandai tidak ada salahnya kita harus selalu mewaspadai dari pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya untuk kalian bertiga nih, terserah siapa yang mau jawab. Apa nih yang dilakukan untuk melakukan diri, teman atau mungkin keluarga dari COVID-19? Mungkin dari kalian siapa? Bagaimana cara melindungi diri ya agar terhindar dari COVID-19? Mungkin Saina nih yang lebih senior. Kalau menurut aku ya, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Oke. Ya cukup itu aja. Oke, jadi prokesnya itu harus benar-benar ditekankan ya Sainan ya. Iya baik. Selanjutnya nih untuk Tiara dan juga Putri, bagaimana nih perasaan kalian ketika belajar dalam situasi pandemi COVID kemarin? Karena kan udah 2 tahun nih. Apakah kalian merasa merdeka atau sedih? Bagaimana nih perasaannya? Silahkan, kalau Putri dulu deh. Campur aduk sih. Apa, bagaimana tuh? Ini harus jujur ya. Dibilang senang kan oleh gitu, jadi. Senangnya kenapa? Karena daring. Oke, kenapa kalau tatap muka? Karena. Oke, itu untuk senangnya ya, senang karena daring. Kalau untuk sedihnya kenapa? Kurang memahami. Oke. Apa yang menjadi kendala kurang pemahaman itu? Karena jaringan Pak. Jangan panggil Pak dong, panggil Mas aja. Oke, jaringan ya. Kenapa jaringan? Kan rata-rata orang yang daring ini bisa pulang kampung gitu. Oke.
Oh, jadi karena jaringan itu, jadi mungkin ketika guru yang mengajarkan, mungkin suaranya patah-patah begitu ya? Iya, Jadi kurang bilang mengerti. gitu. Oke, baik. Kalau Tiara sendiri bagaimana nih? Apa yang dirasakan Tiara ketika belajar dalam situasi pandemi COVID-19? Senang, Pak. Senang. Oke. Ini peringkat pertama tapi senang ya belajar di rumah. Kenapa? Karena waktu yang dihabiskan di rumah lebih banyak bersama keluarga, Oke. lebih banyak belajar juga, Dan sedihnya apa nih? kurang bersosialisasi dengan teman di sekolah. Oke, jadi kurang bersosialisasi sama teman-teman yang lain juga. Mungkin ada yang rindu sama teman-temannya ya, rindu berkumpul bersama teman-teman juga. Mungkin itu adalah susah senangnya ya ketika kita belajar di tengah pandemi COVID-19 seperti Tiara dan juga Putri bilang tadi. Mereka punya keluh kesahnya dalam belajar di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya mungkin untuk Pak Sitompul ya, mungkin Pak, ada nggak sih Pak pesan atau mungkin harapan kepada pemerintah provinsi Kota Palangkaraya seperti apa nih Pak solusi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 saat ini Pak? Terima kasih Mas ya. Jadi harapan kita kepada pemerintah ya betul-betullah perhatian langsung misalnya membantu siswa kita dalam hal pengadaan masker misalnya khusus kepada siswa kita. Karena apa? Ini tadi sudah disinggung Ibu Mimi, 90% ini dari kampung dan tinggal di tempat orang. Bisa kita pastikan pasti berkekurangan kan itu kan. Juga dengan lewat yang lain. Sikap berkekurangan itu berarti kasarnya beli masker pun mungkin kesulitan. Jadi harapan kita ke depan kepada pemerintah supaya disiapkan hal-hal fasilitas tersebut yang berhubungan dengan COVID ini. Supaya kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Pak Sunandi ada tambahan lain nih Pak, harapan atau pesan untuk pemerintah Provinsi Kota Palangkaraya, solusi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 Pak. Harapan kami kepada pemerintah Kota Palangkaraya supaya apa yang dibilang Pak Sitompul dan Bu Mimi nanti itu harus dilaksanakan atau dikabulkan persyaratan-persyaratan yang disediakan oleh pemerintah itu supaya cepat disalurkan kepada sekolah yang bersangkutan. Itu harapan kami. Apabila ada bantuan-bantuan hal segera cepat dilaksanakan atau disampaikan seperti bantuan untuk kesehatan. Terima kasih. Baik ya, jadi bantuan berupa masker itu tadi ya. Kalau untuk Bu Mimi, mungkin Bu Mimi ada kasih pendapatkah bagaimana solusi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 Bu? Ya, terima kasih. Memang selama ini dulu kami kerjasama dengan Puskesmas Kayon. Nah, dan juga kerjasama ke Puskesmas Jekan Raya Ketimpun. Dari sana kami memang 3 bulan sekali itu dikasih vitamin, dikasih untuk siswa, untuk guru. Tapi harapan kami sama pemerintah kalau bisa ada sumbangan masker kah, sumbangan ember kah atau sabun kah atau antis itu tambahan lagi iya. Okay. Nah, supaya berkelanjutan, apalagi ini kan tatap muka. Kami tatap muka segala cuci tangan semua di ruangan semua lengkap alhamdulillah. Karena prokes kesehatan juga siswa harus pakai masker, alhamdulillah. Harapan kami sama pemerintah ada bantuan lah untuk SMA, PGRI 2 Palangkaraya. Nah, itu aja Pak mungkin dari kami. Oke, terima kasih. jadi mungkin harapannya untuk pemerintah Kota Palangkaraya ada bantuan ya berupa masker itu tadi. Dan tentunya Roy pengen tanya kembali nih mungkin untuk Saina ya. Saina ini kan udah masuk perguruan tinggi juga, alumni dari SMA swasta PGRI 2 ini. Bagaimana nih perbandingan pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi? Kebetulan masih belum tatap muka ya. Oh belum ya? Iya masih belum. Okay. Masih lewat online aja. Dan mungkin Saina lebih suka yang online seperti ini atau tatap muka nih? Kayaknya lebih suka tatap muka. Soalnya kalau lewat online
kami kan lagi di kampung, jaringannya juga agak susah. Oke. Makanya kayaknya suka offline gitu. Offline ya, jadi langsung bertatap muka sama Dosen. ibu dosen Iya. dan juga mungkin guru ya. Nah untuk Putri nih, perbandingan pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka, si Putri ini lebih suka mana nih? Tetap muka, Pak. Tatap muka ya? Iya. Kenapa? Bukannya tadi senang? Lebih bisa memahami penjelasan dari guru. Oke, meskipun senang belajar online ya. Iya. Kalau Jara gimana Jara? Tiara, oh kok Jara sih? Tiara bagaimana nih? Suka pembelajaran langsung atau via daring? Langsung. Langsung ya. Alasannya kenapa? Bisa bertanya langsung ke ibu guru. Oke, begitu ya. Sama semua ya jawabannya teman-teman. Nah, untuk Pak Sitompul lagi nih, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana nih Pak perbandingan pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi ini Pak? Jadi betul dibilang anak-anak kita ini tadi, pasti lebih baik kalau tatap muka, sudah pasti itu. Kalau lewat daring ini banyak kendala lah, mungkin ada ketiduran, nggak buka HP dan lain sebagainya. Jadi secara kualitas pun pasti akan berkurang. Makanya tadi dari awal saya katakan harapan kita memang bersama ini selesai biar bisa kita kembali tatap muka seperti biasa. Saya kira demikian. Oke. Mungkin ada tambahan untuk Ibu Mimi? Ya, terima kasih. Kalau saya sangat setuju tatap muka. Satu, siswa antara kelas 10, kelas 11, 12 itu mereka saling kenal. Selama daring 1, 2, 3 itu enggak kenal temannya. Nah, Ikam dari mana? Nah, gitu. Ternyata belajar daring itu satu memang mengasihkan. Jadwal belajarnya juga kurang karena daring ini tugas. Mereka tugas terus menanya Mbah Google jawabannya. Kalau kita tatap muka kita tes tahu skill siswa seperti apa kalau tatap muka. Betul. Jadi kekurangan atau kelebihan siswa guru tahu kalau tatap muka. Selama belajar daring siswanya pun yang tadi berjilbab ketemu di pasar buka jilbab nggak kenal karena itu tadi Pak selama COVID yang 2 tahun belajar daring itu jadi mereka juga untuk komunikasinya jadi tidak kenal. Nah, alhamdulillah sekarang sudah kelas 10, 11, 12 sudah belajar tatap muka. Kita juga senang tatap muka walaupun jamnya ibaratnya tatap muka, tapi memang mereka banyak ngertinya dari belajar tatap muka daripada daring. Karena daring tugas itu mereka mencari Mbah Google itu aja mungkin perbedaannya. Ya, terima kasih. Nah, kalau lanjut Ibu Mimi, mungkin Bu Mimi selama pandemi kemarin kan mengajar via daring, via Zoom dan sebagainya tuh. Mungkin Bu bisa di-share Bu kendala ketika mengajar siswa via daring Bu, mungkin apa aja nih kendala siswa meskipun mungkin ada yang sinyal jelek atau sebagainya, adakah siswa-siswa mungkin yang nggak masuk atau mungkin berisik di via Zoom? Iya, pasti ada yang nggak masuk. Tapi yang nggak masuk itu misalnya ada tugas kita lewat WA. Nah, jadi absen dulu lewat WA siapa yang hadir. Nah, jadi memang posisinya ada yang pasti nggak masuk itu Pak, cuman dengar. Jadi itu aja kendalanya, mungkin sinyalnya atau paketnya mereka, mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Untuk Pak Sunandi sendiri, orang pengen nanya nih Pak, apakah siswa-siswi dan juga guru-guru ini sudah vaksin lengkap atau bagaimana Pak? Sudah semua, alhamdulillah sudah semua. Oke, sampai booster atau bagaimana Pak? Sampai 2 aja kalau untuk siswanya. Oke. Untuk guru-guru udah booster semua ya Pak ya? Booster semua. Oke. Baik, buat teman-teman semua nih mungkin belum mendapatkan vaksinasi booster ya, teman-teman bisa langsung ke fasilitas kesehatan ya untuk mendapatkan vaksin booster untuk memperkuat kekebalan kelompok juga begitu ya. Baik, kalau begitu Roy pengen sapa lagi nih untuk teman-teman semua. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, ini masih udah letoy ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, sekali lagi nih, harus yang benar-benar semangat ya teman-teman ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong untuk kita semua di kesempatan kali ini. Oke,
Jadi sahabat kreatif ya, untuk tetap belajar ini adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu, tetap semangat, tetap tekun, tetap jaga kesehatan karena kalian adalah pemimpin masa depan. Mari kita suarakan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, aku sehat, kamu sehat, Indonesia sehat. Baik sahabat kreatif, tidak terasa ya, kita sudah tiba di penghujung acara. Yang pasti kita sudah ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman dari SMA swasta PGRI 2 Palangkaraya. Demikian acara RRI Goes to School dari SMA swasta PGRI 2 Palangkaraya di Jalan Hiu Putih Induk Raya ya, Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan topik kegiatan pembelajaran dan prestasi. Inilah persembahan terakhir dari vokal grup SMA swasta PGRI 2 Palangkaraya membawakan lagu Nelvira dengan judul Membangun Mahaga Lewu. Saya Roylando mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bujur maninting itakan ije kapakat akan membangun mahaga lewu maju kasanang meningkat tagal nahuan marau lanting sedot mangarap baras himba pahewan lepat lampas metu karayap galaba uras elalaya yo elalaya membangun mahaga lewu sanang mangatai kata himat bahu himba lajur ihaga elalaya yo elalaya membangun mahaga lewu sanang mangatai kata himat bahu himba lajur ihaga. Meraup amas lanting sedot magarak baras himba pahewan lepat lapas metu karayap galaba urang elalaya yo elalaya membangun mahaga lewu sanang mangatai kakak himat bahu himba lajur ihaga elalaya yo elalaya membangun mahaga lewu sanang mangatai kakak